Halo kawan-kawan sekalian, hari ini aku mau kasih tutorial tentang cara buat spektrum audio menggunakan aplikasi yang sederhana. Jadi aplikasinya namanya CHK SND. Aplikasi yang tertera di layar yang kayak kawan-kawan lihat ini. Ini aplikasinya itu bisa kawan-kawan dapatkan di Play Store, bisa download gratis di Play Store. Namanya CHK SND. Nah, ini coba kita tengok tampilan dalamnya ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi CHK SND. Jadi untuk kita buat spektrum audio, kita harus siapin dulu satu lagu atau musik yang mau kita buat atau kita jadiin spektrum. Untuk cari musiknya itu, ini musiknya yang udah ada di HP kita ya. Jadi kita klik load musik. Nah, ini kita pilih aja di HP kita nih, salah satu contohnya ya. Kita tunggu sebentar lagi diproses untuk analisisnya dulu. Nah, analisisnya udah selesai. Ini musik yang saya pilih 5 menit 27 detik. Di bagian bawahnya itu ada tanda tambah. Kita pencet aja tanda tambahnya. Itu ada 4 item, ada add solid, add image, add text, sama add spectrum. Nah, untuk add solid, kita pencet aja dulu. Oke, ini ada solid. Kita pilih solid. Nah, solid ini semacam kayak latar gitu dia. Jadi latarnya itu ada berwarna. Ini kita pilih aja karena saya sering pakai untuk green screen, maka warna itu warna green saya pilih ya, kawan-kawan. Nanti kalau kawan-kawan mau warna yang lain bisa pilih warna apa, misalkan warna biru, warna merah, warna kuning atau apalah, sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada, kalau kita geser ke kanan, itu warnanya akan memudar atau mulai menghilang gitu. Jadi kalau ke kiri dia lebih terang. Nah, kayak gini. Saya lebih suka yang terang. Kalau udah, tekan close. Oke. Nah, untuk penambahan spektrum itu di bawahnya itu kita pencet lagi tanda tambah. Kita tekan di add spectrum. Nah, nanti ada keluar bar, koma, AB, koma, line, koma, 64. Kita pencet bagian itu. Nah, ini kita udah masuk di bagian dari editing spektrumnya ya. Ini tampilannya. Nah, dari atas sampai bawah. Kita mulai aja dari ini ya, dari to center. Ada frequency band sama thickness. Thickness ini semacam dari ketebalan dari spektrum. Ini kita atur colornya dulu. Nah, thickness biasanya saya pakai 10. Ini 10 ya kita. Nah, ini kan udah lebih terang. Untuk frekuensi bandnya saya sering pakainya 80. Nah, ntar segini oke lah, 80 atau 85, 82 udah cukup lah. Nah, untuk colornya itu sering saya pakai warna biru atau warna putih. Kalau kawan-kawan mau warna merah, warna kuning, warna hijau itu terserah dari kawan-kawan. Intinya warnanya biar lebih terang, lebih terlihat, itu maka lebih bagus. Ini contohnya warna putih. Coba warna kuning ya. Ini warnanya, warna kuning. Atau warna kuning, oranye juga boleh. Nah, di bawahnya itu kayak tadi juga di solid. Ya, lebih terang, lebih pudar. Kalau kita geser lagi ke kanan, nggak nampak lagi warnanya. Jadi lebih kita geser ke warna ke kiri, jadi warnanya itu lebih terang. Nah, untuk maksimum height itu 50. Jadi kita tebalin aja lah. Kita geser ke kanan, 64 itu udah maksimal. Jadi lebih nampak itunya.
Kemudian untuk bagian bawahnya itu ada side A, B, A sama B. Kemudian untuk display option line sama point. AB itu kalau kita spektrum itu kedua arah. Ini contohnya. Jadi spektrumnya itu di bawah juga ada, di atas juga ada. Kalau kita pilih yang A, nah itu cuma ada di satu arah, itu bagian atasnya. Kalau kita pilih yang B, itu cuma ada di bagian bawahnya. Jadi kalau saya pribadi sering pakai yang AB, jadi double. Bedanya dengan di point apa? Ini kita pilih aja poinnya, karena display optionnya ada dua line sama point. Kalau point itu bentuknya titik-titik. Kalau yang satu arah, jadi lebih bagus yang kayaknya yang line ya. Kalau saya pribadi pun juga sering pakai yang line. Jadi side-nya AB sama line. Untuk type-nya itu ada bar sama circle. Itu tuh tergantung dari kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lebih suka yang dalam bentuk bar, kalau tampilan yang sedang saya mainkan ini bentuknya bar. Kalau circle, gini dia, bulat. Dua arah. Kalau untuk circle, saya lebih pakai ke yang side-nya A. Kenapa? Karena nanti di bagian dalamnya itu saya kasih logo. Mau logo apa nih? Yang saya bikin sendiri atau watermark gitu. Jadi kalau di bagian A, jadi spektrumnya itu ke arah luar. Jadi bagian dalamnya saya isi logo. Kan spektrumnya itu di bagian luar. Jadi di dalamnya itu saya isi logo atau watermark yang saya buat sendiri. Jadi kalau circle-nya itu saya lebih pakai side-nya yang A. Tapi kalau bar itu saya sering pakainya yang AB. Yang double. Yang gini. Kita kembali lagi ke circle. Nah, kalau circle ini dia nggak ngaruh rotasinya. Mau kita kasih full, kita kasih 45, 75, dia nggak ngaruh. Tapi kalau bar dia ngaruh. Nah, mau gimana? Kita kembali ke circle ya. Nah, di bagian angle-nya, kalau circle ini dia ngaruh. Misalkan 180, jadi setengah lingkaran. Nah, gini dia tampilannya. Kalau kita rubah lagi, 270, gini. Tapi lebih bagusnya 360, jadi lingkarannya lebih full. Lebih enak gitu. Kalau kita pilih bar, nggak ngaruh sepertinya angle-nya ya. Nah, nggak ngaruh dia. Mau kita kurangin, mau kita tambah, nggak ngaruh. Jadi circle. Nah, yang bagian bawahnya itu, sebentar. Nah, yang bagian bawah itu radius, habis itu react to velocity, react to one, itu nggak perlu diatur kayaknya. Nah, kembali ke atas. Nah, ini ada 4 item yang paling atas. Misalkan yang kita pilih yang width. Nah, ini biar kecil atau besarnya ukuran dari spektrum.
Kalau bagian bawahnya lagi, nah ini untuk naik turunnya. Kalau untuk position A itu untuk kiri kanan. Nah, kiri kanan. Jadi kita atur di tengah aja. Kalau position Y naik turun juga. Nih. Nah, ini udah oke. Ini coba kita tes ya. Kita tes putar. Tadi pilihannya itu circle dengan AB. Jadi bentuknya line. Kita ubah aja karena saya sering pakai yang side-nya A untuk circle gini. Nah, kita mulai ya. Nah, gitu kurang lebih contohnya. Kebetulan lagu yang saya pakai ini lagu India ya. Durasinya itu 5 menit 27 detik. Nah, kalau udah siap berarti kawan-kawan udah selesai nih contoh pembuatan dari spektrum audio. Nah, kalau udah selesai kita editnya, udah kita buat. Nah, di bagian atas itu ada tulisan export. Export ini untuk kita buat hasil dari spektrumnya itu nanti akan tersimpan di HP kawan-kawan. Jadi saat ekspor itu dia ada yang lebih cepat, ada yang lama. Itu tergantung dari kapasitas musiknya juga. Kadang kita gunakan musik dengan megabyte yang banyak. Jadi bisa aja nanti agak lama gitu ya. Ini kita contoh, kita ekspor aja ya. Musik yang durasinya cuma 5 menit 27 detik. Nah, gini tampilannya proses dari ekspor. Nah, ini lagi jalan prosesnya itu sampai mencapai 100%. Nah, kawan-kawan, begitu contohnya cara kita membuat spektrum audio melalui HP aplikasi yang sederhana. Jadi nama aplikasinya CHK SND. Nanti kawan-kawan bisa download sendiri di Play Store dan nanti bisa belajar cara buat spektrum sederhana. Biasanya kita pakai dalam pembuatan musik ataupun lirik gitu ya. Oke kawan-kawan, cukup sekian tutorialnya cara buat spektrum audio. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Oke.